Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, Indonesia, mengumumkan rencana untuk memangkas jumlah BUMN karya dari 7 menjadi 3. Langkah ini merupakan bagian dari upaya restrukturisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kesehatan finansial perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut. Rencana pemangkasan BUMN Karya. Pengurangan jumlah. Erick menyatakan bahwa BUMN karya akan dipangkas dari 7 menjadi 3 entitas. Proses ini diharapkan tidak akan mengganggu penugasan yang telah diberikan kepada masing-masing BUMN. Pembagian tugas. Setiap BUMN karya yang tersisa akan memiliki fokus spesifik, seperti sektor tol, pembangunan real estate, dan infrastruktur transportasi. Misalnya, PT Adikarya akan menangani proyek LRT, sedangkan PT Berantas Abipraya akan fokus pada pembangunan bendungan. Tujuan dan manfaat. Kesehatan korporasi. Erick menekankan pentingnya menjadikan BUMN sebagai korporasi yang sehat, yang dapat berkontribusi terhadap pendapatan negara melalui pajak dan dividen. Dengan pemangkasan ini, diharapkan efisiensi dapat meningkat dan kinerja perusahaan dapat diperbaiki. Konsolidasi. Rencana ini juga mencakup konsolidasi untuk memperkuat posisi masing-masing BUMN karya, sehingga mereka dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah. Proses dan persetujuan. Erick telah melakukan pertemuan dengan Menteri Pekerjaan Umum untuk mendapatkan persetujuan terkait rencana ini. Meskipun proses merger belum final, dia optimis bahwa langkah-langkah menuju konsolidasi akan segera dilaksanakan setelah mendapatkan lampu hijau resmi. Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat menciptakan BUMN karya yang lebih efisien dan mampu berkontribusi lebih baik terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia. Erick Thohir memutuskan untuk mengurangi jumlah BUMN dengan beberapa alasan utama yang berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan-perusahaan milik negara. Berikut adalah penjelasan mengenai alasan tersebut. Point 1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Pengurangan jumlah BUMN merupakan bagian dari program restrukturisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan efektivitas kinerja. Dengan mengurangi jumlah entitas, diharapkan setiap BUMN dapat fokus pada bidang usaha tertentu, sehingga meningkatkan produktivitas dan kinerja keseluruhan. Point 2. Kesehatan korporasi. Erick menekankan pentingnya menjadikan BUMN sebagai korporasi yang sehat, yang dapat berkontribusi terhadap pendapatan negara melalui pajak dan dividen. Dengan jumlah yang lebih sedikit, perusahaan-perusahaan ini dapat lebih mudah dikelola dan diawasi. Point 3. Pilar pertumbuhan ekonomi. BUMN diharapkan dapat memberikan sumbangan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Erick memberikan contoh proyek kawasan ekonomi khusus, KEK, Sanur di Bali sebagai inisiatif strategis yang melibatkan BUMN dalam meningkatkan perekonomian daerah. Point 4. Penggerak Ekonomi Kerakyatan. Erick juga menekankan bahwa BUMN harus berfungsi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan, terutama dalam penyaluran kredit mikro dan ultramikro, di mana saat ini 92% dari total kredit tersebut disalurkan oleh BUMN. Point 5. Roadmap konsolidasi. Keputusan ini sejalan dengan peta jalan Kementerian BUMN untuk periode 2024 hingga 2034, yang mencakup rencana konsolidasi perusahaan pelat merah. Erick menargetkan pengurangan jumlah BUMN menjadi sekitar 30 entitas untuk menciptakan struktur yang lebih ramping dan efisien. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat menciptakan BUMN yang lebih kuat dan mampu berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan ekonomi Indonesia. Reaksi masyarakat terhadap rencana pemangkasan BUMN karya menjadi 3 entitas menunjukkan beragam tanggapan, baik positif maupun negatif. Berikut adalah beberapa poin utama mengenai reaksi tersebut. Point 1. Dukungan terhadap efisiensi. Sebagian masyarakat dan pengamat ekonomi menyambut baik rencana ini karena dianggap dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional BUMN. Mereka percaya bahwa dengan mengurangi jumlah perusahaan, kinerja dan pengambilan keputusan dapat lebih cepat dan terfokus, yang pada akhirnya akan mempercepat proyek-proyek infrastruktur penting di Indonesia. Point 2. Kekhawatiran karyawan. Di sisi lain, ada kekhawatiran dari para karyawan BUMN terkait dengan potensi kehilangan pekerjaan atau perubahan struktur organisasi yang mungkin tidak menguntungkan. Beberapa pekerja merasa cemas tentang masa depan mereka dan bagaimana pemangkasan ini akan mempengaruhi posisi dan jabatan mereka di perusahaan. Point 3. Pentingnya penjelasan dari pemerintah. Masyarakat juga mengharapkan penjelasan yang jelas dari pemerintah mengenai bagaimana pemangkasan ini akan dilakukan dan dampaknya terhadap proyek-proyek yang sedang berjalan.
Mereka ingin memastikan bahwa tidak akan ada gangguan dalam pelaksanaan tugas-tugas yang telah diberikan kepada masing-masing BUMN. Point 4. Perhatian terhadap layanan publik. Ada juga perhatian dari masyarakat mengenai bagaimana pemangkasan ini akan mempengaruhi layanan publik yang disediakan oleh BUMN. Beberapa anggota DPR menekankan bahwa meskipun efisiensi penting, fungsi BUMN sebagai penyedia layanan bagi masyarakat harus tetap dijaga. Secara keseluruhan, reaksi masyarakat mencerminkan keseimbangan antara harapan untuk efisiensi dan kekhawatiran akan dampak sosial dari pemangkasan BUMN karya ini. Kriteria yang digunakan untuk menentukan BUMN yang akan dibubarkan mencakup beberapa aspek penting. Berikut adalah penjelasan mengenai kriteria tersebut. Point 1. Kinerja keuangan. Salah satu kriteria utama adalah kinerja keuangan perusahaan. BUMN yang mengalami kerugian terus-menerus dan tidak menunjukkan prospek perbaikan dianggap tidak layak untuk dipertahankan. Jika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya, maka pembubaran menjadi opsi yang dipertimbangkan. Point 2. Fungsi ekonomi. BUMN dinilai berdasarkan fungsi ekonomi yang mereka lakukan. Jika perusahaan tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian negara atau tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat, maka hal ini menjadi pertimbangan untuk pembubaran. Point 3. Keunggulan kompetitif dan persepsi pasar. Kriteria lain termasuk keunggulan kompetitif dan persepsi pasar terhadap BUMN tersebut. Jika perusahaan tidak memiliki posisi yang kuat di pasar atau dianggap tidak memiliki daya saing, ini juga dapat menjadi alasan untuk pembubaran. Point 4. Core business dan relevansi. Perusahaan yang tidak fokus pada core business mereka atau sudah tidak lagi beroperasi dengan baik dalam industri terkait juga dipertimbangkan untuk dibubarkan. Ini termasuk situasi di mana fasilitas produksi tidak lagi memenuhi perkembangan kebutuhan pasar atau ada produk substitusi yang lebih kompetitif. Point 5. Sinergi dengan perusahaan lain. Dalam beberapa kasus, jika terdapat potensi sinergi antara BUMN, opsi penggabungan mungkin lebih diutamakan daripada pembubaran. Namun, jika sinergi tersebut tidak dapat dicapai, maka pembubaran tetap menjadi pilihan. Point 6. Regulasi dan prosedur. Pembubaran BUMN juga harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur proses likuidasi dan kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan sebelum pembubaran dilakukan. Dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria ini, pemerintah berupaya untuk melakukan restrukturisasi BUMN secara efektif dan efisien, demi meningkatkan kesehatan korporasi dan kontribusi terhadap perekonomian nasional.